Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memegang sunnah Nabi hingga yaumul kiamah nanti. Yang pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah acara inti kajian Ahad pagi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Fatih Al-Adnani hafidhahullah dengan tema jalan keluar dari kegelapan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abirina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan rahmat dan ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jemaah sekalian, tema kita pagi ini jalan keluar dari kegelapan. Beberapa bulan yang silam setelah awal rezim ini dilantik, banyak hashtag dari para netizen dan demonstran yang menggelorakan tentang Indonesia gelap. Ya, sebuah hashtag yang barangkali ya memang menyindir kinerja pemerintah, tapi juga menggambarkan realitas sosial. Ya, maka kita teringat pada satu sabda Rasulullah SAW. Beliau menubuatkan salah satu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, di mana beliau mengatakan, la ya'tiz zaman illa kana syarrun minal amsi. Tidak akan datang suatu masa kecuali kondisinya lebih berat dari sebelumnya. Ya, saya tidak tahu, kalau ngelihat wajah-wajahnya kayaknya biasa-biasa aja, nggak tahu dalamnya. Ya, tapi tak sedikit yang hari ini kita merasakan kondisi ekonomi yang jalan melambat. Ya, sudah berapa ratus ribu karyawan yang di PHK. Sudah berapa ribu toko pabrik yang gulung tikar, sudah berapa banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Kalau kemarin ada sebuah toko retail membuka lowongan hanya 50 orang, tapi yang antri ribuan. Ya, dan fakta yang sangat mengejutkan bahwa kalau berita pemerintah membuka sekian juta lapangan pekerjaan, tetapi faktanya bahwa di sana ada sekian kali lipat yang mencari pekerjaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mukmin menghadapi ujian kehidupan? Ya, kalau kita melihat isu tentang 5 tahun ke depan,
Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu termasuk yang ikut melototi, mentelengi berita-berita atau isu kekinian terkait dengan apa yang akan terjadi di 2030 ke depan. Ya. Tapi banyak sekali warning, peringatan, ancaman bahwa era ke depan ini 2030 dianggap sebagai era pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan manusia-manusia yang memang tidak mampu mengupdate atau mengikuti perubahan. Karena akan banyak sekali perubahan-perubahan yang disebut sebagai disrupsi, musnah dan hancurnya sesuatu yang tidak mampu beradaptasi digantikan oleh teknologi, ya, khususnya di dalam digitalisasi. Bapak Ibu sekalian, ya, apakah isu 2030 itu beralasan? Saya katakan bisa beralasan dari satu sisi, walaupun juga masih sangat mungkin dikritisi. Jadi ada satu teori yang namanya teori siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu Bapak Ibu sekalian, ada yang jangka pendek, ada yang menengah, ada yang panjang sekali. Di mana semakin panjang siklus kehidupan, semakin banyak peristiwa-peristiwa besar yang tidak lazim. Contoh siklus kehidupan yang pendek, yaitu siklus kehidupan satu hari yang 24 jam. Apakah suasana 24 jam dalam satu hari itu sama? Beda, ya. Ini kalau pengajiannya jam 1 malam kira-kira pada datang enggak? Ya, enggak, ya. Jadi siklus kita dari jam 4, 5, 6 sampai ketemu jam 3 pagi itu beda-beda. Ada semangat, ada lemes, ada ngantuk, ada capek, ada lapar, ada kenyang, ada seger, ada pucet. Itu siklus hidup kita begitu, ya. Nanti kalau habis sarapan seger, habis mandi juga begitu, bangun tidur masih kucek-kucek. Itu siklus hidup. Nanti siklus satu pekanan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, beda-beda. Kira-kira hari yang menyenangkan buat antum itu hari apa? Sabtu, setunan, gitu kan, ya. Buat tukang kuli bangunan itu hari Sabtu menyenangkan. Tapi buat kami, ya, yang bayar mumet, begitu kan, ya. Waduh, gajian lagi, gitu kan, ya. Buat santri hari yang menyenangkan hari apa? Jumat, keluaran, gitu kan, ya. Buat para pekerja hari Senin adalah hari yang Senin lagi, begitu, ya. Buat para pedagang Sabtu Ahad itu menyenangkan. Buat pemilih hiburan Sabtu Ahad menyenangkan. Begitu nanti mulai hari kerja, mereka sudah merasa wah sepi lagi dan seterusnya. Ya, nanti ada siklus bulanan. Siklus bulanan itu ada nambah, ada bayar SPP, ya tidak, ada tagihan, ya, mungkin ada yang kontrak bulanan. Tanggal 1 sampai tanggal 30 apakah suasananya sama, Pak? Beda. Buat ustadz yang senang itu tanggal-tanggal 1, 2, 3, 4, 5 nek gajian, gitu loh, ya. Ada yang 1 sampai 30-nya nggak ada perubahan, ya. Karena dia pengusaha besar, pabriknya di mana-mana, nggak ada bedanya itu, ya. Pokoknya banyak terus duitnya. Tapi ada juga yang nggak ada bedanya, memang karena nggak ada apa-apa, gitu loh, ya. Pengangguran berat, ya. Nanti ada siklus 6 bulanan, ada siklus semesteran, ya. Ada siklus 1 tahunan, ya. Yang paling berat itu bulan Juni, bulan Juli. Ada liburan, ada wisuda santri, ada outing kelas, ada daftar ulang, ada tagihan SPP yang nunggak berbulan-bulan, ada kontrakan, ada yang mantu lagi, ya. Itu siklus yang berbeda-beda. Buat para pedagang macam kami, ya, jualan Quran, jualan baju, itu bulan Ramadan, yaitu bulan Maret, April, menyenangkan, gitu kan, ya. Tapi buat pemilik hiburan, waduh, sedih mereka, sepi. Kebun binatang sepi, hiburan malam sepi karena pada Ramadan, gitu kan, ya. Maka ada yang meratapi bulan Ramadan, tapi juga ada yang mensyukuri. Siklus manusia berbeda-beda. Nanti ada siklus 5 tahunan. Ada pilpres, pileg, suasana politik lebih panas. Kalau sekarang suasana politik adem. Tapi nanti menjelang 2029, nah itu mulai memanas, gitu kan, ya. Ada trik dan intrik sebagainya. Nanti ada siklus 10 tahunan. Ingat tahun 98 krisis moneter,
tahun 2008, tahun 2018 dan sebentar lagi 2028. Perputaran siklus itu ada, tetapi ada siklus yang sangat besar, yaitu per 1 abad atau per 100 tahun. Bahkan untuk yang per 100 tahun ini Rasulullah mengatakan innallaha yab'asu fi kulli mi'ati amin man yujaddidul hadinah. Allah akan mengutus pada setiap kurun 100 tahun atau 1 abad orang yang akan mereformasi agama Allah. Kenapa perlu direformasi? Karena sudah rusak parah. Karena semua aspeknya, dimensinya itu memang sudah harus diperbaiki. Ya, maka isu 100 tahunan ini juga menarik untuk kita renungkan. 1530 itu awal reformasi Eropa, yaitu reformasi gereja, lahirnya gereja Protestan. Konflik yang melahirkan Protestan dan Katolik itu memakan korban lebih dari 7 juta orang. Landscape Eropa berubah di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, finansial dan semuanya. 1630 itu perang 30 tahun Jerman, separuh Jerman lenyap. Korbannya mencapai belasan juta jiwa. 1730 itu awal dari revolusi industri. Dinamo, kemudian hidrolik, mesin uap ditemukan, pabrik-pabrik berdiri. Para petani yang menjadi penguasa agraria pada saat itu tersingkir, terbantai karena tidak mampu mengikuti perubahan zaman. 1830 itu Krismon internasional. Seluruh dunia mengalami gejolak. Indonesia mengalami tanam paksa di zaman Belanda. 1930 itu the Great Depression. Pasar saham anjlok, ekonomi morat-marit. Sebelumnya ada perang dunia 1, setelahnya ada perang dunia 2, korbannya entah berapa puluh, entah berapa ratus juta jiwa. Dan sebentar lagi 2030. Ada apa dengan 2030 ini? Ya, isunya sama, pembersihan. Cuman mungkin bukan pembersihan dalam bentuk pembantaian perang, walaupun sudah dimulai di Gaza, Iran, sekarang nambah lagi Kamboja dan Thailand. Ya, nggak tahu apakah akan merembet ke wilayah Asia Tenggara yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada yang mengatakan pembersihan di sini adalah pembersihan manusia-manusia yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. AI itu bukan masa depan, tapi masa kini. Sudah kita jalani, sudah mulai terlihat mereka-mereka yang tidak mampu beradaptasi pasti akan tersingkir. Bahkan ya, sampai ada ungkapan di era ke depan manusia itu seperti aplikasi di HP. Aplikasi di HP cuma 2 pilihan, di update atau di delete. Kalau kualitas kita, sebutlah Anda punya HP, nginstal WhatsApp-nya 2020, kira-kira file 2025 bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka. Apalagi yang HP-nya Nokia, ya itu hanya bisa SMS, dapat gambar nggak bakal bisa kebuka, begitu kan? Nggak bisa buat video call, macam kayak gitu. Harus diupdate. Nah manusia juga begitu. Kalau tidak mampu mengupdate kemampuannya, kemungkinan dia akan terdelete. Kita tahu hari ini tidak ada industri yang menerima seorang karyawan hanya semata-mata karena selembar kertas yang di dalamnya ada angka-angka walaupun 9. Tapi mereka menuntut, kamu skillnya apa? Kamu ahlinya apa? Kamu bisanya apa? Mereka yang tidak punya skill dan keterampilan ini buat adik-adik penting sekali, masa depan Anda cukup berat. Karena ke depan mereka yang tidak punya kompetensi, yang nggak punya keahlian, itu banyak yang kemudian tersingkir. Hampir semua kawan-kawan saya yang jualan buku, yang versi offline, banyak yang sudah off karena tidak bisa mengikuti perkembangan. Ya, maka ini kalau ancaman atau berita atau informasi atau isu yang semacam ini, kita mungkin hanya menggunakan kacamata dunia, bisa stres. Untung kita beriman insya Allah. Untung kita memahami ya rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, walaupun bukan berarti kemudian tenang, rezeki sudah dijamin. Kita juga nggak boleh meremehkan demikian, karena memang fakta bahwa hari ini silahkan tanya kepada mudir-mudir pondok, yayasan-yayasan pondok, betapa mumetnya mereka mengelola duit yang ada. Sampai kita mendengar ada sebuah pondok pesantren kita
yang ustadznya sekian bulan tidak mendapatkan mukafaah, yang sampai mereka urusan makan ada kebun-kebun di sekitar buat rebutan. Ini fakta ya. Terlepas bahwa ada unsur atau faktor yang lain, tapi cerita hampir semua yayasan tunggakan SPP para santri itu mencapai miliaran. Itu terjadi di banyak tempat, begitu Pak ya. Loh, kok bisa sampai miliaran? Ya sangat logis. Nek santrinya misalnya 500, terus satu anak ada yang nunggak sampai 2 tahun 3 tahun, udah berapa puluh juta sendiri itu Pak ya. Dan orang tuanya mungkin hanya pasrah ya, nggak ngerti bagaimana. Sementara tentu yang dipasrahi juga bingung harus berbuat apa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pagi ini kita berbincang tentang jalan keluar dari kegelapan. Bagaimana isu Indonesia hashtag ini tetap bisa kita sikapi dalam konteks mengambil kesempatan dalam kesempitan. Antum kalau mengikuti banyak konten kreator yang berbicara tentang ancaman masa depan, mungkin kalau tidak pakai landasan iman adanya ketakutan ya. Namun bukan berarti iman kita mengizinkan kita malas-malasan lalu kemudian pasrah biarin semuanya sudah dijamin selesai ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada satu hal terkait dengan menyikapi isu akhir zaman ataupun kalau tadi kita sebut 2030-an, quotes-nya begini ya. Berita apapun tentang masa depan, baik itu kebaikan atau keburukan, kalau kita menyikapi dengan respon yang sebaliknya, maka kita akan selamat dari itu semua ya. Maksudnya begini, kalau Indonesia mengatakan, pemerintah misalnya mengatakan 2026 nanti ekonomi kita akan meroket 200%, yang 2 juta jadi 4 juta, yang 5 juta jadi 10 juta ya. Pertanyaan saya, kira-kira dengan janji bahwa Indonesia akan meroket 200%, masih ada nggak pengemis, gelandangan, pengamen, manusia silver di tengah jalan itu Pak? Masih ada nggak kira-kira? Orang-orang yang makan susah masih ada nggak? Tetap masih ada, tetap masih ada. Demikian pula seandainya pemerintah mengatakan 2026 ekonomi kita akan nyungsep tinggal 25%, yang 1 juta tinggal 250.000, yang 4 juta tinggal 1 juta, yang 10 juta tinggal 2,5 juta. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang kaya mendadak yang muncul secara tiba-tiba? Ada, pasti akan ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, maksud saya belajar dari teori ini, kita tidak perlu risau dengan ketakutan, dengan ancaman isu itu. Bahkan kita bisa memanfaatkan peluang. Kenapa? Karena kaedahnya musibatul qaum nikmatun lil ghair. Musibah bagi suatu kaum itu nikmat bagi kaum yang lain. Anda kecelakaan, masuk rumah sakit, musibah nggak itu? Musibah bagi Anda, rezeki bagi dokter, ya tidak? Ya. Anda naik motor, motornya nyungsep, ringsek, musibah nggak? Musibah bagi kita, rezeki bagi bengkel, kan begitu ya. Apa sajalah begitu kan ya. Pokoknya nikmatul musibatul qaum nikmatun lil ghair. Nah, kira-kira itu bisa menjadi nikmat buat kita enggak? Ya. Ketika hujan turun deras itu musibah bagi tukang es teh, tapi rezeki buat tukang kopi. Kan begitu loh ya. Maka ketika kita melihat musibah apapun, pasti di balik musibah itu ada rezeki yang Allah bagikan kepada pihak lain. Bisa nggak kita menjadi pihak lain itu yang menerima rezeki di saat bagi orang lain itu adalah musibah, begitu ya. Sampai ada kawan kami yang menjadi motivator itu ya, kan ustadz-ustadz mengeluh ya, ya Allah santri-santri kok pada begini ya, ada pembulian, ada begini dan seterusnya. Itu kan musibah. Tetapi apa? Berkah buat si motivator, diundang ke sana kemari gitu kan ya. Ya, dia cengar-cengir aja begitu kan ya. Karena jadi jam terbangnya seluruh Indonesia. Padahal dulu nggak ada begitu kan ya. Setelah
banyak pondok yang mengeluh sudah begini, akhirnya dia sering diundang untuk memberikan pencerahan, pelatihan dan lain sebagainya. Ya inilah musibatul qaum nikmatun lil ghair gitu kan ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara pelajaran yang menarik dan relevan, relate dengan kehidupan kita adalah apa yang Allah ceritakan tentang seorang nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil maskhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kisah Nabi Yunus di satu sisi adalah ibrah dan pelajaran, tapi ada kalimat yang sifatnya teguran, di mana Allah mengatakan wala takun kasohibil hut, janganlah kamu seperti Nabi Yunus idnada wa huwa makzum, ketika berdakwah dia kemudian marah, umatnya tidak menerima. Nabi Yunus alaihissalam merasa jangan-jangan siksa Allah akan segera tiba, takut dibinasakan sebagaimana kaumnya. Nabi Yunus buru-buru kabur meninggalkan kampung Ninawa. Idh abaqa ilal fulkil mashun, ingatlah ketika Nabi Yunus lari dari dakwahnya kemudian menuju dermaga dan didapati kapal sudah bermuatan penuh. Nabi Yunus tetap nekat masuk ke dalamnya. Fasahama fakana minal mudhadin, dalam perjalanan terjadi banyak masalah. Akhirnya sang nakoda memutuskan harus ada satu penumpang yang dibuang. Fakana minal mudhadin, dan dalam undian tersebut nama Nabi Yunus selalu muncul. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, Nabi Yunus merasa ini teguran dari Allah, sebagaimana Allah mengatakan wa dhanna allan naqdiru alaih, dia menyangka kami tidak akan mempersempit jalannya, dan akhirnya Nabi Yunus menghadapi ujian yang paling berat yang dirasakan manusia. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, maka Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus dalam keadaan tercela. Fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dalam kegelapan yang berlipat-lipat itulah Nabi Yunus kemudian menyeru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, kami kabulkan doa Nabi Yunus dan kami selamatkan dari kedukaan, maka seperti itu pula nanti kami akan menolong orang-orang yang beriman. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sepenggal kisah Nabi Yunus yang walaupun pendek singkat, tapi kita menemukan banyak pelajaran ya terkait dengan tema kita keluar dari kegelapan. Poin yang pertama, betapa pentingnya menjadi pribadi yang sabar. Ya, sebelumnya disclaimer ya. Walaupun Allah mengatakan wala takun kasohibil hud, jangan seperti Nabi Yunus, bukan berarti Nabi Yunus tercela, jelek, nggak bisa dicontoh dan sebagainya. Ya, karena pada ayat yang lain setelah Allah mengisahkan para nabi dan rasul, termasuk menyebut Nabi Yunus, maka Allah mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuk mereka ikuti. Artinya kita termasuk yang harus mengikuti, belajar dari Nabi Yunus. Bahkan Rasulullah pun disuruh belajar kepada Nabi Yunus. Nah, tetapi dalam konteks ini wala takun kasohibil hud, ya ini kalau bahasa ini saya tujukan kepada manusia biasa, mereka adalah orang-orang yang punya sifat egois, menyerah sebelum totalitas, ya, gampang untuk meninggalkan pekerjaan. Padahal Nabi Yunus alaihissalam faktanya setelah dikembalikan, Nabi Yunus kemudian diselamatkan dari perut paus, diantarkan sampai ke tepi pantai, ditumbuhkan buah labu yang kemudian menyehatkan Nabi Yunus. Dalam riwayat lain seekor sapi didekatkan sehingga Nabi Yunus bisa minum air susunya. Fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, Nabi Yunus kembali lagi kepada kaumnya tadi, jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Fa'amanu ma'ahu wa matta'nahum ilahin,
Mereka semuanya beriman kepada Nabi Yunus. Bayangkan ya, ternyata ketika Nabi Yunus mampu bersabar kembali kepada misi utamanya, yang masuk Islam itu 100.000 orang. Ya, padahal Rasulullah berdakwah 23 tahun juga yang masuk Islam 124.000 sahabat. Itu di zaman Rasul yang sudah ratusan tahun berlalu. Nabi Yunus di zaman dahulu yang masuk Islam sampai ratusan ribu. Ini kan berarti Nabi Yunus punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan, punya ilmu yang luar biasa, punya kemampuan berdakwah yang dahsyat, tetapi di awal-awal keburu menyerah. Apa pesan moralnya? Jangan mudah menyerah ketika Anda memikul tanggung jawab. Ya, jadi laki-laki, apalagi jadi laki-laki ya, dikasih otak yang lebih panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gampang baper ketika menghadapi masalah. Ya, Anda yang ditunjuk oleh Allah sebagai kepala rumah tangga, jangan mudah patah ketika menghadapi ujian-ujian ekonomi, ujian keluarga. Ini Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah dalam bab ini. Saya ingin katakan bahwa seseorang, saya bisa sebut dia egois. Kalau Allah kasih kemampuan dia 100 juta satu bulan, kok dia cuma ngambil 2 juta, selebihnya dipakai buat tidur, santai, leha-leha, malas-malesan, rebahan, main dan sebagainya. Padahal dia punya kemampuan 100, tapi cuma ngambil 2 aja. Setelah itu tidur, santai, main-main. Ya. Padahal kalau dia mau sungguh-sungguh, dia dapat 100, yang 99 bisa dia belokkan ke tempat yang lebih bermanfaat. Ada kakak adik yang harus dibantu, ada orang tua yang perlu diumrohkan, ada para santri yang perlu dibiayai, ada banyak guru yang perlu disupport. Padahal dia punya kemampuan, kok kemudian ngambilnya tidak totalitas. Egois. Ustadz saya katakan egois. Kalau punya kemampuan membaca sehari 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman, karena dia dikasih otak yang cerdas, hafalannya dobit, kok kemudian milih baca selembar tok, habis itu kemudian dia santai, mager, nggak mau ngajar, nggak mau belajar. Ini egois sekali, ya. Maka dalam hal ini menjadi pribadi yang sportif, nikmat yang Allah kasih pada kita totalitasnya, ya. Karena Rasul bersabda, innallaha yuhibbur rajula idza amila summa atqanahu. Allah sangat mencintai seorang hamba kalau bekerja dia totalitas. Jujur saya agak sedih, iri, gergetan ya. Kenapa? Hari ini banyak orang-orang Cindo, orang-orang Cina Indonesia yang noni, yang non muslim ya, itu dari sejak kecil anak-anaknya sudah banyak dilatih menjadi motivator. Ya, mungkin Anda ada yang mengikuti Kintaro ya, anak kecil 10 tahun yang sudah punya usaha bernilai ratusan juta, menjadi motivator, menjadi konten kreator. Ada lagi 2 anak baru, kakak beradik kembar, nggak kembar ya, kakak beradik. Itu motivasinya benar-benar menggigit buat anak-anak seusia sekolah begini. Mereka dilatih dari begituan ya. Di saat yang sama anak-anak kita menghabiskan waktu untuk bermain game, hal-hal yang tidak siap untuk membangun masa depan. Jadi saya berpikir bahwa menyedihkan sekali nasib kaum muslimin ya. Mereka yang jelas-jelas akan hidup sampai akhirat nanti mempersiapkannya ala kadarnya. Sementara mereka yang cuma untuk kepentingan dunia menyiapkannya totalitas. Ada anak muda yang lagi viral ini karena memang konten-kontennya di samping memang capaian-capaiannya. Ya, umur baru 24 tahun, asetnya sudah 4 triliun. Gitu kan. Ya. Dia lagi menjadi buah bibir kalau ada anak mau tidur siang gitu kan, ingat nasihatnya dia gitu ya, tidur siang kayak bayi aja begitu kan ya. Sampai kemudian ya memang kata-katanya agak keras dan kasar, tapi rupanya itu merupakan strategi untuk membangunin orang Indonesia, karena kalau nasihatnya lemah lembut biasanya ngantuk begitu ya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, saya ingin tekankan lagi poin yang satu ini, jangan menjadi pribadi yang egois. Manfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dikasih kecerdasan, kalau dikasih kemampuan, totalitas, karena peluang amal soleh bagi orang yang punya bekal ini lebih besar daripada yang biasa-biasa. Dan di sini Rasulullah mengingatkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya, dan dalam teori sosial ada yang disebut sebagai social engineering, yaitu rekayasa sosial. Maksudnya rekayasa sosial itu bagaimana?
kita perlu melakukan rekayasa atas keadaan kita kalau pengen melakukan perubahan. Contohnya begini, biasanya kalau bapaknya petani nanti anaknya jadi petani, kalau bapaknya kuli anaknya nggak jauh-jauh, sehingga ada pepatah di negeri kita apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapaknya begini ya anaknya nggak jauh-jauh. Tetapi bisa nggak seorang anak petani menjadi profesor doktor? Bisa nggak? Bisa nggak anak seorang nelayan dia menjadi insinyur, menjadi arsitek, menjadi pengusaha, pemilik tambang? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Rekayasa sosial. Dan rekayasa sosial yang paling bagus adalah pendidikan. Kenapa? Melalui pendidikan orang yang nggak bisa menjadi bisa, orang yang nggak mampu menjadi mampu, orang yang nggak mau menjadi mau, orang yang nggak mudeng menjadi mudeng, orang yang tadinya lemah bisa menjadi kuat. Itu dengan pendidikan. Kalau serius rekayasanya ini, lihat, saya percaya bahwa di antara anak-anak kita ini ada yang mungkin orang tuanya nggak ngerti pondok, nggak pernah belajar, tapi direkayasa anaknya dipondokkan supaya nanti besar menjadi penghafal Quran, menjadi dai, menjadi ustadz dan sebagainya. Ya, nah rekayasa itu bisa kita lakukan sampai bahkan di usia kita tua. Kenapa? Salah satu sifat manusia itu apa? Coachable, bisa di-coach, bisa dilatih. Kalau dia punya kemampuan. Kegagalan terbesar kita bukan karena kita nggak mampu, tetapi karena keyakinan kita bahwa kita cukup segini aja. Ini ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Dalam hidup kita akan lebih tenang kalau kita punya simpanan. Ya. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kisah Nabi Yunus tadi. Ketika Allah menjelaskan asbab selamatnya Nabi Yunus, maka Allah katakan apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus dulunya bukan termasuk ahli ibadah, dulunya bukan termasuk ahli zikir doa, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan mati di perut paus. Dia akan tinggal di perut paus sampai kiamat. Yang membuat Nabi Yunus selamat itu falaula annahu kana minal musabbihin. Bukan taubat mendadak yang enggak punya bekal. Ya. Ada yang serupa dengan Nabi Yunus, yaitu Firaun. Sama-sama mau tenggelam, sama-sama sudah di ujung kehidupan, hampir mati. Gitu kan, ya. Tapi Fir'aun tobatnya tidak diterima walaupun mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Apa yang membedakan? Yang membedakan Nabi Yunus punya simpanan, Fir'aun nggak punya simpanan. Simpanan Fir'aun itu kejahatan semuanya. Sementara simpanan Nabi Yunus alaihissalam itu adalah kebaikan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kita ini kalau punya simpanan tenang Pak. Ya. Jenengan punya simpanan 5 miliar. Naik motor nyerempet sepeda anak-anak, anaknya lecet, sepedanya ringsek, tenang, bawa ke rumah sakit, obati, habis 500.000, terus kita bilang sama anaknya, nak sepedanya nggak usah dibawa ke bengkel ya, bapak anter ke toko sepeda, silahkan milih yang kamu suka, gitu loh ya, habis 5 juta, tapi masih 5 miliar, tenang, tapi nek jenengan motornya pinjem, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, nabrak mobil Alphard orang coba, ya, mumet nggak kira-kira Pak? Urusan polisi, urusan pidana, urusan perdata, wah panjang ini, nggak punya bekal lagi. Maka Nabi Yunus walaupun dalam situasi paling parah, paling berat, tetap tenang. Saya katakan paling parah, paling berat. Tidak ada musibah ujian dalam perhitungan kalkulasi logika saya yang lebih berat daripada Nabi Yunus. Kenapa? Jamaah sekalian, ujian kita seberat apapun secara logika masih bisa dinalar untuk bebas. Anda divonis hukuman mati, ada peluang untuk selamat nggak? Ada. Malamnya kudeta, ganti presiden, paginya dapat amnesti. Itu terjadi kok. Di Setnaya, Damaskus, berapa ribu tawanan ketika tanggal 8 Mujahidin Idlib pimpinan HTS Ahmad As-Sarraq yang sekarang jadi presiden Suriah ini berhasil masuk ke Damaskus, Setnaya berhasil dijebol,
lihat berapa ribu tawanan yang dibebaskan, sampai ada beberapa tawanan yang mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, padahal 1 jam lagi saya mau dieksekusi. Alhamdulillah Allah bebaskan kami melalui mereka. Mereka sujud syukur, selamat ya. Kalau ada di antara kita yang divonis sama dokter, ini kayaknya nggak lama nih, paling ya sebulan 2 bulan lah. Ada nggak yang masih selamat sampai sekarang? Ada. Saya punya bibi ketika terapisnya bilang ini nggak lama nih, komplikasi kayak begini. Sampai sekarang bibi saya sehat walafiat, terapis yang meninggal, gitu ya. Itu ujian seberat apapun. Anda punya utang 1 miliar, diancam mau ditembak, mau dibunuh, ada peluang selamat nggak? Ada. Tapi pertanyaannya, Nabi Yunus itu peluang selamatnya gimana coba? Syarat manusia hidup itu ada 4. Ada makanan, ada minuman, ada udara, ada cahaya. Ini 4-4-nya nggak ada dalam perut paus. Kalau ada warga Gaza yang tertimbun 2 hari, 3 hari kok terkubur masih selamat, dia masih bisa bernapas, gitu kan? Ya, walaupun perut sakit melilit, tapi dia masih bisa bernapas. Di perut paus, Nabi Yunus itu nggak ada 4 syarat kehidupan, tapi fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Ya. Jadi ini kita harus optimis bahwa ujian kita dibandingkan Nabi Yunus nggak ada apa-apanya. Kalau Nabi Yunus saja bisa selamat, apalagi kita. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menyelamatkan hambanya. Ya, bagaimana syaratnya? Tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, kita harus punya simpanan. Jadi begini Bapak Ibu, ya, kita sepakat tidak ada satupun manusia di level manapun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih di dunia, ini adalah darul ibtila, negeri ujian. Ya. Kata para ulama, 8 hal yang manusia tidak mungkin terbebas. Senang, susah, gembira, kecewa, sakit, sehat, memiliki, kehilangan. Ini 8 hal yang tidak mungkin kita tidak mengalaminya. Semua manusia di level apapun akan mengalami. Kalau Anda mengatakan, tapi kok Ustadz itu enak ya hidupnya begini. Ujiannya juga berat. Anda melihat, oh si fulan kok enak ya, badannya sehat, ganteng, pinter, duit banyak, bla 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 bla. Itu ujiannya berat. Cuman bedanya Pak, ya, orang-orang beriman walaupun ujiannya berat, tetapi rahmat dan ampunan kasih sayang Allah lebih banyak dari ujian yang Allah berikan. Jadi dia terasa enteng menjalaninya. Ya, ada nggak yang jangan kalau punya utang 500 juta pusing nggak Pak? Bisa stres, tapi akan tenang kalau tabungannya 5 miliar, kan gitu loh ya. Lihat itu, yang punya utang miliaran tuh senyumnya lebar. Tapi ada loh yang punya utang 1 juta stres bunuh diri. Ya, jadi ini bukan tentang beratnya ujian, tentang punya simpanan atau tidak. Nabi Yunus paling berat, cuman simpanannya hebat, maka beliau tetap selamat. Ya, sehingga di sini kita diajari untuk punya simpanan. Orang yang pengen punya simpanan, dia harus mulai nabung, begitu kan? Ya, maka Islam sangat menghargai dan mengapresiasi sebuah amal kecil tapi konsistensi. Ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang Allah cintai itu yang konsisten walaupun sedikit, ya. Perubahan sedikit itu akan berdampak sangat besar untuk sekian tahun ke depan. Ya. Mudahnya begini. Kalau ini garis lurus, terus saya belokin 2 mili aja. Ya, mungkin kalau gini nggak terasa, tapi begitu jaraknya 1 kilometer, oh itu udah belok kemana-mana itu, gitu kan? Ya. Anak-anak yang punya kebiasaan hidup dengan siklus di pondok kayak gitu, coba Anda ambil satu kebiasaan yang berbeda dari teman-teman. Ya, nanti Anda akan punya hasil yang berbeda. Misalnya, dari 24 jam waktu, Anda ambil menghafal mufrodat 20 menit saja. 20 menit dalam 1 hari menghafal 5 mufrodat. Ketika konsistensi ini dijalankan, maka yang terjadi adalah dalam waktu 100 hari Anda sudah menghafal 500 kosa kata. Kan begitu. Sementara teman kanan kiri masih pelongo-pelongo, kita sudah punya 500 kosa kata. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, harus punya simpanan, ya. Kemudian
Kita diajari adab dan etika oleh Nabi Yunus pada saat punya masalah. Nih logikanya. Antum kalau sakit doanya gimana kira-kira? Ya Allah sembuhkanlah. Kalau punya utang doanya gimana? Ya Allah lunasi utangku. Kalau nggak punya duit gimana? Ya Allah berilah rezeki. Kalau mau ujian gimana? Ya Allah luluskan kami, mudahkan kami. Ya, seandainya antum di perut ikan paus, kira-kira doanya gimana? Hah? Ya Allah keluarkan kami dari paus ini ya Allah. Dan itu tidak dilakukan Nabi Yunus. Nabi Yunus nggak minta ya Allah selamatkan aku dari paus, selamatkan aku dari lautan ini, enggak. Nabi Yunus hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Entah berapa kali Nabi Yunus mengucapkan, doanya tembus ke langit, malaikat di aras itu mendengar, ya Rob, kami kayak apal suara ini, kok seperti tidak asing, tapi kok tempatnya nggak seperti biasanya. Ini suara siapa ya Rob? Kata Allah Subhanahu wa taala, dakwatu Zannun fi batnil hut, itu doa hambaku Yunus dalam perut ikan paus. Oh pantas kok kami nggak asing dengan suaranya. Artinya Nabi Yunus punya simpanan yang malaikat pun apal, gitu ya. Malaikat itu apal. Maka malaikat mengatakan ya Rob selamatkan dia. Ya, maka dengan doa malaikat ini kemudian Nabi Yunus diselamatkan. Ya, kita kalau beramal sampai dikenal, ini malaikat pun ikut membantu mendoakan kita. Ya, saya masuk ke yang pertama tadi dulu, bahwa ada adab di dalam berdoa. Nabi Yunus tidak buru-buru minta keluar, tetapi di sini Nabi Yunus nomor satu adalah mentauhidkan Allah, beristighfar, mengakui kemahasuciannya dan mengakui bahwa dia orang zalim. Ya, jemaah sekalian. Seperti doa Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau saya ilustrasikan dalam sebuah pekerjaan kurang lebih begini. Kalau ada seorang majikan yang punya karyawan. Karyawannya ini sering bolos. Kalau berangkat sering telat, di kantor sering error. Pekerjaan banyak nggak beres, perusahaan kadang-kadang rugi gara-gara ulah dia. Dia suka bikin onar sama teman-temannya, bikin pekerjaan tidak efektif, bikin kerjasama berantakan. Lalu orang ini, karyawan ini punya masalah, kena musibah, anaknya sakit, istrinya minta cerai, duitnya kecopetan dan sebagainya. Terus dia datang kepada majikannya ngomong begini, bos, Mbok gaji saya dinaikkan 5 kali lipat lah, saya lagi ada masalah ini. Ya, atau saya dipromosikan lah jadi manajer, syukur-syukur general manager. Kira-kira karyawan mau ngomong kayak gini sama bosnya diapain? Hah? Kamu itu nggak dipecat aja udah beruntung begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, ada adab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala karena ulah dan dosa kita. Ya, beda kalau karyawan tadi ngomong begini, datang ke bosnya, bos, saya akui saya ini saya ini karyawan yang teledor, saya ini sering error, sering bolos, sering telat, pokoknya saya ini troublemaker di kantor. Tapi bos, terus terang saya lagi punya banyak masalah, duit saya kecopetan, anak saya masuk rumah sakit, istri saya gugat cerai lagi, ya saya bingung bos, terus terang. Bos didatangi karyawan yang jujur, tulus, ikhlas apa adanya, kira-kira sikapnya gimana? Ya Allah, kamu tuh ya Allah, ya sudah, nanti saya bantu, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ketimbang kemudian apa? Langsung to the point, nggak punya adab sopan santun, ya. Ya ini Nabi Yunus mengajarkan kan demikian. Terus Nabi Yunus juga mengajarkan pentingnya punya simpanan. Tadi sudah kita singgung, tapi di sini menarik pada konteks kekaryawanan, ya. Allah dengan cepat menyelamatkan Nabi Yunus. Kenapa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Nabi Yunus dulunya ahli ibadah. Ya. Logikanya begini, kalau saya punya karyawan, karyawannya luar biasa. Dia bikin perusahaan saya untung. Targetnya selalu dapat 2 kali lipat. Ya,
Perusahaan ini berapa kali punya masalah, dia penyelamat. Pokoknya ini karyawan paling baik, bikin perusahaan itu maju, bikin usaha itu berkembang. Suatu hari dia kena musibah, membawa kendaraan perusahaan, kemudian kecelakaan, bahkan kemudian ada korban. Maka karena track record perjalanan si karyawan ini baik, bosnya akan bisa menerima, bahkan dia sedih, bahkan dia kemudian membela mati-matian. Ya, kita punya seorang ikhwan yang luar biasa. Antum harusnya kenal kalau saya sebut. Dia ini seorang manajer lah mungkin di sebuah perusahaan. Ya, suatu hari dia kena kasus yang harus berurusan dengan aparat. Ya, dan hukumannya berat, dia menjadi buron, ya, sampai kemudian bos perusahaannya datang kepada pihak kepolisian, bisa nggak saya tebus 1 miliar supaya dia jangan lagi dianggap sebagai DPO, begitu kan? Ya, saking apa berharganya karyawan ini, begitu loh, sampai bosnya mau menebus. Itu 1 miliar sekitar 15-20 tahun yang lalu loh ya. Artinya apa? Nilai yang sangat mahal sekali, gitu kan? Ya, kenapa? Karena dia punya prestasi. Tapi bayangin kalau karyawan baru masuk 2 hari di kantor sering error, tahu-tahu pinjem mobil Alphard bosnya, nabrak masuk jurang. Kira-kira diapain? Ini karyawan memang nggak tahu diri, pembawa sial dan sebagainya, gitu kan? Ya. Nah artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadar kita kena musibah, kita ini itu dan sebagainya, jangan buru-buru kemudian kita minta kepada Allah untuk menyelesaikannya. Walaupun bagus aja ya, waktu sehat kita lupa, waktu sakit kita ingat Allah, waktu banyak duit kita lupa, waktu nggak punya duit kita ke masjid. Ya itu tetap bagus ya, daripada nggak punya duit datang ke dukun gitu kan. Ya tetap lebih baik datang ke masjid. Cuman kenapa dulu waktu sehat kok kita tidak ingat? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fisyiddah. Ingatlah Allah ketika kamu lapang, nanti Allah akan mengingat kamu ketika kamu dalam keadaan sempit. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari kisah Nabi Yunus ini juga kita belajar tentang, ya, pentingnya mendapatkan dukungan malaikat. Salah satu cara mudah selamat dari kesulitan itu adalah kita minta didoain malaikat. Ya. Bagaimana kita supaya didoakan malaikat? Tadi kita sudah ceritakan, salah satu resep mujarab Nabi Yunus cepat keluar dari ikan paus itu adalah didoakan oleh malaikat. Malaikat merekomendasikan kepada Allah supaya Yunus diselamatkan. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu doa malaikat? Malaikat itu doanya mustajab. Malaikat itu nggak punya salah dan dosa. Kalau meminta kepada Allah dikabulkan, maka kita perlu dibantu doanya malaikat. Bagaimana kita bisa didoakan malaikat? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, rajin sedekah setiap pagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu 'alal muslim illa kana malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak berlalu satu hari pun kecuali, ya, tidak berlalu satu hari pun pada seorang muslim kecuali ada 2 malaikat yang setiap hari berdoa. Malaikat yang pertama berdoa begini, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang suka infak." Dan malaikat yang satunya mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya." Menariknya Bapak Ibu, buat bapak-bapak ya, tapi juga kabar gembira buat ibu-ibu. Menariknya Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab Riyadhus Shalihin yang berjudul keutamaan menafkahi anak dan istri. Jadi kalau tiap pagi suami itu ngasih duit sama istrinya, didoakan malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada suami yang menafkahi keluarganya. Nah, malaikat yang satu mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, beri kebangkrutan pada suami yang pelit sama keluarganya. Nah, kira-kira begitu. Maka ada kalimat, kalau rezeki kamu mau luas, ya, royal sama anak,
istri, ya, digampangkan urusannya, jangan pelit-pelit kepada mereka, ya. Tentu saja dengan berpatokan sebagaimana Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Yang kedua, gimana didoakan malaikat? Banyak mengajarkan kebaikan. Wa innal malaikata la yusallina ala muallimin nasal khair. Malaikat akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi pembimbing, ngajari kebaikan apapun itu berpeluang didoakan oleh malaikat. Yang bukan ustadz bagaimana? Anda bisa mengajari tetangga gimana bikin kue, gimana masak ini, gimana dandani ini, gimana. Pokoknya kebaikan. Kebaikan itu bisa meliputi urusan-urusan agama, bisa juga meliputi urusan-urusan dunia. Kalau ada seorang ikhwan yang dia adalah master dalam bidang kuliner, menjadi chef yang ternama, punya ilmu ini itu, ngajari kepada 10 orang, kepala rumah tangga yang lagi nggak punya pekerjaan, lalu gara-gara ilmu itu dia bisa mencari nafkah dengan baik, menafkahi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, ini yang ngajari masak pahalanya besar dan didoakan oleh malaikat. Yang ketiga, bagaimana supaya didoakan malaikat? Caranya adalah dengan mendoakan saudara kita yang maksudnya yang ghaib, ya. Ya, doa ar-rajul li akhihi an ghaibin. Maksudnya apa? Mendoakan saudara kita dari kejauhan. Ya Allah, berilah rezeki kepada Ustadz ulul albab fulan. Nanti malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimislih. Semoga terkabul dan engkau mendapatkan yang sama dari yang kamu minta. Mungkin kita banyak maksiat, banyak dosa, doanya nggak mustajab. Tapi dengan mendoakan orang lain sama malaikat di TikTok balik untuk kita, di situ yang kita dapatkan. Ya, jadi ini resep paling gampang. Cuman kadang-kadang kan kita gengsi toh untuk mendoakan, atau bukan gengsi tepatnya, lupa dan nggak sempet gitu loh. Padahal itu cara efektif. Jadi kalau rezeki mau lancar, jalan ke pasar. Ya Allah, lancarkan rezeki fulan, lariskan dagangan fulan, berkahi dagangan fulan. Anda nyerocos doa begitu, malaikat itu akan amin walaka misluhu, amin walaka misluhu. Begitu juga pada ikhwan yang jomblo-jomblo yang sampai 25, 28, 30 nggak nikah-nikah. Itu doakan teman yang belum nikah. Ya Allah, berilah dia jodoh yang cantik, solehah, jamilah, begitu kan ya. Nanti malaikat bilang apa? Amin walaka misluhu, begitu ya. Insya Allah cepat payu. Ya, santri yang rodok-rodok lemot, begitu kan ya, doakan temennya yang lebih lemot, ya Allah cerdaskan dia, begitu kan ya. Nanti malaikat bilang amin walaka misluhu, begitu ya. Ini ya. Apalagi yang membuat kita didoakan malaikat? Sholat di shop 1 dan 2 itu dapat doa khusus dari malaikat ya. Dan masih ada beberapa lagi, tapi ini kurang lebih yang paling mendasar. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya didatangi seseorang, Ustadz, zikir apa ya? Saya kok hidupnya lagi berat, susah, ini, itu, dan sebagainya. Maka saya sering merekomendasikan zikir ini. Ya, kenapa? Nabi Yunus berkali-kali lipat lebih berat dari Anda. Sampai Allah menyebut dengan kata-kata fizzulumat, dalam kegelapan yang berlipat-lipat. Kegelapan Nabi Yunus itu bukan satu kegelapan, bukan zulmah, tapi zulumat. Kalau Anda merasakan kegelapan yang sama, ekonominya gelap, rumah tangganya gelap, karirnya gelap, sosialnya gelap, suasana hidupnya kok gelap, maka doa ini menjadi sangat relevan. Anda baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebelum tidur, waktu malam lampunya dimatiin, kan doanya dalam kegelapan. Kayak Nabi Yunus gitu Pak ya. Sampai terpejam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin minimal 100 kali dilazimi, maka janji Rasul akan terbukti insyaallah, di mana beliau mengatakan da'watu zannun fi batnil khuti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu beliau mengatakan apa? Ma min muslimin ya, ma min innahu fa innahu lam yada biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba walahu. Tidak ada seorang muslim yang mengalami musibah, problem apapun, tapi membaca itu kecuali Allah akan mengabulkan. Sebagaimana janji Allah, wa kadzalika
nunjil mu'minin. Seperti itu pula nanti kami akan menolong orang-orang beriman, yaitu seperti Allah menolong Nabi Yunus. Maka Nabi juga menyebutkan, siapa yang mengalami musibah sebagaimana musibah yang dialami Nabi Yunus, kemudian dia berdoa seperti doanya Nabi Yunus, melainkan Allah akan menyelamatkan dia sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian